Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Walia dari kelas MN19C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada sesi ke-13, yaitu tentang analisa resiko. Langsung saja. Sifat risiko. Dimensi risiko. Risiko sangat bervariasi antar bisnis, tetapi dimensi risiko serupa di semua bisnis. Tingkat risiko yang terkait dengan bisnis atau proyek tertentu akan bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, nilai sumber daya yang digunakan untuk proyek. Yang kedua, proporsi total sumber daya bisnis yang diwakili oleh sumber daya tersebut. Yang ketiga, lamanya waktu proyek. Yang keempat, risiko inheren proyek. Yang kelima, biaya yang keluar untuk proyek. Dan yang keenam, biaya yang dapat dipulihkan ketika proyek gagal. Visibilitas risiko. Banyak risiko potensial dapat diidentifikasi selama proses perencanaan bisnis. Namun, tetap akan ada risiko yang tidak terduga yang harus dihadapi. Kemampuan bisnis untuk mengelola risiko tak terduga akan sangat bergantung pada pengalaman manajemen dan sifat risiko. Apabila manajemen berhasil mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, ketika peristiwa tak terduga terjadi, manajer akan memiliki waktu dan sumber daya untuk mengatasinya. Tipe risiko. Risiko bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional bersifat internal bagi bisnis dan terkait dengan kemampuannya untuk mencapai yang dipilihnya strategi. Yang kedua, risiko industri. Risiko industri disebabkan oleh perkembangan eksternal dalam industri dan dapat berkembang sebagai hasil dari tindakan bisnis itu sendiri. Yang ketiga, risiko keuangan seperti jatuhnya pasar saham menimbulkan masalah penggalangan dana atau merger dengan saingan. Suku bunga meningkat secara dramatis, meningkatkan biaya pembayaran hutang bisnis. Ada devaluasi yang signifikan yang meningkatkan biaya bahan baku. Permintaan yang tinggi untuk produk menyebabkan overtrading dan menyebabkan berkurangnya modal kerja yang tersedia untuk mendanai kegiatan bisnis. Risiko politik. Risiko politik tidak hanya mencakup risiko yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga risiko akibat tindakan serikat pekerja, pelobi, dan aktivis. Penilaian risiko, mengidentifikasi risiko. Langkah pertama untuk mengidentifikasi risiko adalah mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin risiko potensial bisnis. Banyak hasil dari proses perencanaan bisnis dapat digunakan dalam hal ini. Hasil analisis SWOT, khususnya kelemahan dan ancaman, akan memberikan gambaran awal tentang risiko yang dihadapi bisnis. Hasil analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat membantu menyoroti risiko politik dan keuangan. Mengukur risiko. Model perencanaan bisnis dapat digunakan untuk menguji dampak finansial dari risiko. Teknik yang dapat digunakan adalah menjalankan analisis sensitivitas di seluruh input utama perusahaan dalam model yang paling terkait untuk risiko yang teridentifikasi. Pilih salah satu output terpenting dari suatu perusahaan, contohnya nilai perusahaan, lalu catat tingkat perubahan nilai perusahaan setiap ada perubahan input. Perusahaan dapat mengurutkan input berdasarkan pengaruhnya terhadap output untuk mengidentifikasi input yang berpotensi paling merusak. Kasus terburuk. Untuk menguji seberapa kuat rencana bisnis perusahaan, harus memperhitungkan peristiwa terburuk yang mungkin terjadi. Untuk 5 risiko potensial yang paling merusak untuk bisnis harus digunakan untuk mengembangkan skenario dan menyusun strategi serta taktik bisnis untuk menangani hal tersebut. Strategi mengelola risiko, taktik dan strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko bisnis yang teridentifikasi perlu dilakukan berdasarkan bisnis dan industri di mana bisnis beroperasi. Strategi untuk memitigasi risiko potensial harus didasarkan pada pengaruh salah satu dimensi risiko.
Lingkungan tempat bisnis beroperasi akan terus berubah. Peninjauan risiko harus dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi risiko baru yang muncul dan berkembang di pasar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.